Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsko Academy Channel. Bertemu kembali dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Video ini merupakan video ketiga dari pembahasan materi tersebut, yang pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan oleh instruktur kita, yaitu Bapak Hirman Karim. Alhamdulillah beliau sudah tersambung dengan kita melalui Zoom meeting. Untuk itu langsung saja kita simak penjelasan beliau mengenai konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja lanjutan yang ketiga ini. Silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga dari rentetan materi konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau basic concept safety. Sasaran dari kita sebagai orang Indonesia adalah menuju budaya safety culture, dan menjadikan ini hal yang utama. Dan safety bisa terlaksana tidak pada aspek kita diri sendiri, tapi juga harus melibatkan orang lain di sekitar kita. Dan juga dalam melaksanakan program-program safety, kita membutuhkan teamwork yang solid di antara pekerja-pekerja lain demi bisa mendapatkan atau bertahan dalam bentuk konsep safety, yaitu safety-minded professional. Jadi orang atau profesional yang berpikiran safety. Materi yang akan kita bahas yaitu sekitar 20, seperti sudah pernah dibahas di video-video yang lain perkenalannya, dan sekarang yang baru lewat ya mengenai kebijakan ketiga udah selesai, dan Undang-Undang Nomor 1 1997 yang sangat komprehensif juga sudah diadakan videonya. Dan sekarang kita masuk konsep dasar ketiga atau basic concept safety program. Kita harus terbiasa, yaitu melihat data-data, ya, melihat data-data yang terjadi selama ini tentang kecelakaan yang berkepanjangan khususnya di Indonesia akibat tidak mengenali bahaya. Jadi kita harus flashback atau melihat background, ya, sehingga kita sadar untuk maju ke depan. Simple, sederhana saja, tidak mengenali bahaya, tidak tahu tingkat risiko bahaya tersebut, maka sudah jelas tidak ada kontrol yang diterapkan, maka kecelakaan terjadi. Ini perlu disadari oleh semua profesional di Indonesia. Di data menyatakan 160 juta pekerja di planet bumi ini menderita penyakit akibat kerja. Sementara itu jumlah kecelakaan kerja, meninggal dan cedera berat ditetapkan sekitar 270 juta dalam 1 tahun. Dan ini gambaran-gambaran kecelakaan yang terjadi di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi jangan selalu mengandalkan keberuntungan untuk selamat. Berikut ini data-data grafik jelas kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan lokasi tempat kejadian tahun 2019 sampai 2021 sumber BPJS. Jadi kita harus belajar dari data-data yang sudah ada, yang sudah timbul. Ya, ini gambarannya. Dan ini untuk tahun 2019 kelihatan 139.000. Jadi sekitar 1.000 kurang dari, maksudnya satu kurang dari jumlah 2.000 orang
ya, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi di luar tempat kerja ini terjadi. Kalau di luar, di dalam tempat kerja yang biru ini ya, kalau yang merah kecil ini 16.987 itu di luar tempat kerja. Dan lalu lintas, nah ini menarik ya, lalu lintas ya, cenderung yang hijau tinggi 58.511 ya, sedangkan di dalam tempat kerja 44.832. Sedangkan di 2021 meningkat terus ya. Lalu lintas juga meningkat, dan yang biru ini dalam tempat kerja juga meningkat menjadi 144.929 kecelakaan ya. Ini menarik, lalu lintas berarti bagaimana mengendarai kendaraan. Kontrol yang bisa diterapkan di sini adalah administrasi. Di administrasi dalam bentuk pelatihan atau training defensive driving. Pelatihan defensive driving training. Sehingga tahu kita bagaimana menjaga jarak, dan banyak ceritanya, dan kita akan bahas di kesempatan berikut. Ya. Oke, selanjutnya tabel 20 ini data kecelakaan kerja dan penyakit akibatnya dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi periode 2019 sampai 2021. Ya. Ini bentuk jumlah kecelakaan kerja, jumlah korban dengan tahun yang berturutnya, dan penyakit akibat kerja, tipe kecelakaan kerja. Penyakit akibat kerja ini tidak semua orang tahu penyebabnya. Ini akan kita bahas juga pada video-video berikut, sehingga sadar kita bahwa ini sangat serius. Itu 2019 kelihatan jumlah kecelakaan kerja 15.486. Ya, jumlah korban 13.509. Dan seterusnya tipe kecelakaan kerja. Ya. Ada jenisnya, tipenya di sini dilihatkan, dan peningkatan terus berkepanjangan. 2020 ya. Ada penurunan dari tipe kecelakaannya. Ya, tipe kecelakaan, nanti kita bahasnya apa maksud dari tipe kecelakaan ini pada video-video berikut. Jadi kita dari PT Nexco Daya Utama akan membahas masalah kecelakaan yang terjadi di Indonesia dan apa-apa penyebabnya saja. Penyebabnya. Di 2021 juga ya, ada peningkatan dari tahun lalu, dari 2020. Ya, jumlah keracunan kok naik 33 kasus. Namun penyakit akibat kerja menurun. Jadi sangat fluktuasi ya laporan dari Depnaker ini. Oke, ini kembali kita selalu bahas ya. Kecelakaan terjadi karena ada kegiatan atau karena proses, karena ada tindakan yang dilakukan, ada pekerjaan yang dilakukan ya. Pasti ada. Pasti itu penyebabnya. Maka hal ini tentu harus ada SOP-nya dalam melakukan kegiatan, melakukan proses kerja. Harus ada SOP-nya dan job safety analysis ya, dan dianalisa keselamatan kerja, dan kalau perlu dilakukan permit to work. Ini materi-materi yang akan kita bahas secara detail pada video-video berikut. Ya, jadi mengenali bahaya, hazard identification, suatu menilai tingkat risiko dan kontrol. Ya, juga secara detail akan kita bahas lagi, karena ini konsep dasar dari keselamatan kerja yang harus dikuasai oleh orang yang berprofesi dengan berpikir keselamatan profesional, safety minded profesional. Ada khusus sertifikatnya yang bisa kami keluarkan untuk orang yang memenuhi syarat. Oke, fisik ini bentuk bahaya yang harus terkenali, minimal bentuk bahaya yang harus kita kenali. Satu, dan bahaya tersebut dinilai tingkat risikonya apakah tinggi, sedang, atau rendah, dan diterapkan kontrol. Ini yang masih banyak orang belum mengerti dengan apa sebenarnya kontrol terhadap risiko bahaya. Akan kita bahas secara detail pada video-video berikut. Dan peraturan dan undang-undang ini sebagai kontrol administrasi terhadap risiko bahaya di
Mana saja, bisa di tempat kerja, bisa di jalanan, bisa di rumah. Ya, oke. Selanjutnya, ya tingkat bahaya tadi, risikonya harus kita kita pelajari dengan menggunakan risk matrix ini. Dan ini juga akan kita bahas pada kesempatan video-video berikut. Asal jangan saudara yang mengikuti ini tidak melewatkan kalau ingin memahami keselamatan kerja. Bahaya. Ya, bahaya tadi sudah dibilang ada 6 jenisnya. Ini akan kita bahas juga selanjutnya. Dan bahaya ini tentu ada kontrolnya, ada risikonya. Dari bahaya pasti ada risikonya. Maka risikonya kita nilai seperti yang dibicarakan tadi, tingkat risikonya. Apakah menimbulkan kematian risikonya, tingkatnya, atau cacat seumur hidup, atau rendah bisa diabaikan. Ini akan kita bahas juga selanjutnya. Karena basic konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak lepas dari hal-hal yang kita bahas ini. Suatu kontrol yang harus diterapkan agar kecelakaan insya Allah tidak terjadi. Ya, kontrol itu sifatnya ya yang harus diterapkan berupa kendali. Ya, yaitu kontrol atau kendali dalam bahasa Indonesianya harus sifatnya itu hierarki. Hierarki itu kalau bisa nomor 1, baru nomor 2, atau kalau bisa nomor 3, kalau tidak bisa juga minimal engineering. Jadi keefektifannya itu secara hierarki lebih menurun, lebih kecil ke bawah gitu. Ini maksud dari penampilan kontrol yang harus diterapkan terhadap risiko bahaya yang kita kenali. Jadi penerapan yang sesuai dari kontrol untuk keselamatan, insya Allah. Jadi sekarang safety basic konsep ini, ya, pertanyaan penting yang harus kita uraikan di sini jawabannya. Ya, konsep dasar ketiga. Ini yang ketujuh dari item-item yang tadi, yang kemarin dengan video-video lain sudah kita bahas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sekarang yang ketujuh, dampak dari suatu kecelakaan yang harus dipahami orang yang safety-minded profesional. Apa dampaknya? Ya, kita bisa lihat di sini. Yang A, itu akan timbul kerugian, ya, loss yang sering terjadi di suatu negara akan meningkatkan angka gross domestic bruto. Ini arti nilai dari tiap-tiap rakyat itu mempunyai nilai ekonomisnya, ya, kalau untuk memahaminya. Maka akan meningkatkan kemiskinan suatu negara apabila kecelakaan berkepanjangan terjadi. Yang B, biaya kecelakaan rata-rata di dunia bisa 50 kali dari yang kelihatan. Yang kelihatan cuma mungkin 1 juta, ya kan? Tapi karena terhentinya produksi dan rusaknya harta benda, peralatan ataupun alat yang dimiliki perusahaan atau dimiliki oleh pribadi, diambil rata-rata itu bisa 50 kali dari yang kelihatan. Ini maksudnya gini. Itu maka tidak heran kalau kecelakaan yang berkepanjangan akan menimbulkan rakyat bertambah miskin. Ya. C, fenomena gunung es, ya, berupa di Indonesia bisa 2 kali lipat dari rata-rata dunia. So, rata-rata dunia itu adalah diperkirakan oleh ILO sekitar 4% dari BDP tadi, ya, dari bruto gross domestic product. Ya, sudah itu di Indonesia 2 kali dari rata-rata dunia. Ya, kita nyumbang. Kenapa? Karena kita safety-nya tidak dilaksanakan secara serius seperti bangsa-bangsa lain. D, bisa membatalkan sertifikat SMK 3 dari pemerintah. Jadi perusahaan bisa gagal, bisa dicabut sertifikatnya, gagal kualifikasi kontrak kerja. So, kalau kontrak kerja, untuk mendapatkan pekerjaan itu harus mendapatkan sertifikat SMK 3. Yang E, bisa dicabut izin usaha perusahaan kalau kecelakaan terjadi berkepanjangan. Ya, daripada membuat rakyat bertambah miskin, bagus dihentikan perusahaannya beroperasi. Itu sudah hak dan wewenang dari pemerintah sesuai dengan undang dan peraturan. Ya. Sekarang kita kaji, ya, apa sebabnya sampai 50 kali biaya kecelakaan ini dari yang kelihatan. So, di sini ada biaya yang tidak langsung, ya. Misalnya menerima orang lagi yang baru, dia laksanakan lagi pelatihan, karena pelatihan juga biayanya besar, dengan penggantian suatu investigasi atau menyelidiki kecelakaan itu ada waktu yang terbuang, waktu itu adalah uang,
Suatu mengenai gaji yang dibayarkan kepada orang yang sudah tidak bekerja lagi, dia kena kecelakaan, tidak bisa, tidak harus dibayar, karena itu adalah undang-undang dan peraturan. Sudah itu ada biaya-biaya overtime, lembur, akibat apa? Karena ada penyelidikan yang berkepanjangan. Dan semua itu angka-angka ini injur kepada pekerja, dan semuanya akan membuat biaya itu akan tambah besar, sehingga dunia menganggap kecelakaan itu biayanya 50 kali dari yang kelihatan lumrah sama orang biasa. Kenyataannya 50 kali, bayangkan aja. Kenapa tidak bangkrut itu suatu perusahaan? Kenapa tidak bangkrut itu suatu negara? Itu maksud dari real cost of accident yang bisa diukur dan dikontrol. Ada caranya, dan kita juga bahas itu semua. Jadi kalau cara yang benar kalau mengeluarkan uang untuk K3, untuk keselamatan dan kesehatan kerja, adalah melalui pelatihan-pelatihan, bukan melalui terjadinya kecelakaan baru diusut sana, diusut sini dengan biaya yang besar. Biaya yang besar itu tidak perlu dikeluarkan kalau tidak ada kecelakaan, namun harus ada pelatihan bagi karyawan. Ini yang nggak sadar-sadar, ya. Safety basic konsep selanjutnya kita bahas, ya, dengan pertanyaan atau kesimpulan, bahaya dikenali atau diketahui itu melalui apa? Ini, ya. Dari mana kita melaluinya? Melalui mengenali bahaya tersebut. Karena pokok dari keselamatan kerja ini, dasar dari keselamatan kerja itu, kita harus mengenali bahaya dulu. Ya, sederhana aja. Melalui apa? Kita melalui program inspeksi, pelatihan observasi, ya, mengenali, menyidik, ya, menginspeksi, memeriksa dan menyidik, ya, secara baik terencana maupun tidak. Ada stop program yang terkenal, ya, yang terkenal stop program. Saya tahun 80 sudah mengikuti pelajaran atau training mengenai stop program ini. Ya, nanti kita bahas juga ini. B, ya. Jadi bahaya dikenal atau diketahui itu melalui apa? Kenapa harus diketahui? Itu pertanyaannya. Biaya kecelakaan rata-rata dunia bisa 50 kali dari yang kelihatan. Oke, fenomena gunung es, iceberg fenomena, dan Indonesia biasa 2 kali dari rata-rata dunia. Dia bahaya dengan risiko tidak dikendalikan akan membuat rakyat tambah miskin. Kecelakaan yang terjadi berkepanjangan akan membuat reputasi Indonesia rendah di mata dunia. Oke, hazard. Bahaya lagi kan kita bahas ini tetap, karena ini adalah konsep dasar keselamatan kerja yang harus kita kuasai. Di bahaya kita sudah jelaskan satu-satu, dan kita nilai tingkat risikonya. Ya, risikonya apa? Seperti ini. Eliminasi, menghilangkan, substitusi dengan mengganti, isolasi dengan membatasi atau menjaga jarak, dan engineering, ya. Sudah itu administrasi dan PPE atau APD. Ini berupa kontrol. Hierarki yaitu kalau bisa dari nomor 1 turun efektivitasnya sampai ke 6. Begini juga harus dipahamin, kita tetap mengenali bahaya dulu yang paling penting, ya. Mengenali bahaya ini melalui apa? Melalui tanda-tanda atau rambu-rambu, ya. Dengan melihat rambu-rambu ini kita ada bahaya di sini. Kalau kita kenali bahayanya, maka kita akan tahu risikonya apa ini. Kalau tahu kita tingkat risiko dari bahaya ini, maka apa kontrol yang appropriate, yang cocok, yang sesuai. Jadi kita harus dari dasar ini untuk bisa selamat. Jadi mengenali bahaya melalui rambu-rambu ini sangat penting, tapi banyak diabaikan orang, ya. Jadi safety training observation program ini yang saya bilang tadi, bahwa observasi ini atau stop training program ini adalah mengenali atau menyidik, ya, kenapa terjadi unsafe act ataupun unsafe condition, ya, atau tindakan yang tidak selamat atau kondisi yang tidak selamat. Itu penyebab terjadinya suatu kecelakaan. Jadi dilakukan checklist pemeriksaan, ya, maka diketahui, maka diperbaiki langsung. Ya, ini stop program ini sangat terkenal di dunia, masih dipakai sampai sekarang. Untuk tujuannya adalah mengenali bahaya melalui inspeksi, dan ada checklist yang ada di sini nih. Ini juga akan kita bahas secara serius nanti. Jadi mengenali bahaya melalui stop program langsung diterapkan kontrol yang dibutuhkan yang sesuai.
Konsep dasar ketiga selanjutnya menetapkan tingkat risiko bahaya, yaitu mempergunakan risk management matrix seperti di bawah ini sebagai alat tools untuk menilai. Jadi cenderung kita menjelaskan berulang ya. Kenapa? Dari pengalaman yang kita hadapin, terlewatkan begitu saja orang terhadap masalah konsep dasar ini. Jadi menetapkan tingkat risiko bahaya penting kita ketahui. Jadi di mana di P2K3? P2K3 adalah panitia pembina keselamatan kerja, juga ada pelaksanaan atau pelatihan khusus dengan P2K3 sesuai dari 20 item untuk ahli K3 sertifikasi di Snaker ya. Namun untuk tentu menjadi safety minded profesional yang berpikiran keselamatan. Apakah pekerjaan akan ditetapkan tingkat risikonya zona kuning atau merah, orange? Tergantung pertanyaan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Misalnya ini dalam melakukan apa ini manajemen metrik seperti ini ya, risk management metrik ini. Suatu misalnya bekerja melas di ketinggian 40 meter. Ini contoh aja ya, nanti akan kita bahas. Yaitu bahayanya bahaya jatuh, berarti bahaya fisik. Dari 6 bahaya tadi bahaya fisik. Bahaya yang pertama jatuh. Ya, pertanyaannya, seringkah orang jatuh? Maka apa jawabannya dari grup P2K3 yang melaksanakan meeting untuk hal ini? Suatu yang kedua, parahkah cedera kalau orang itu jatuh 40 meter? Jadi tingkat keseringan dengan tingkat keparahan yang digabung secara metrik nanti dan kelihatan di mana keputusan tingkatnya, ya tingkatnya apakah tingkatnya sangat bahaya, sedang atau bahayanya, atau rendah bahayanya. Dan selanjutnya menetapkan zona warna, kita tetapkan tingkat risikonya. Gitulah dalam bagian dari konsep dasar keselamatan kerja yang harus dikuasai oleh khususnya orang safety. Kalau bisa ya semua profesi, orang-orang yang punya profesi di pekerjaan, paham dia. Jadi akan dibahas pada video berikut lebih detail. Oke, saya rasa itu cukup untuk saat sekarang dan tunggu video-video berikut. Terima kasih, Mas Asif. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dan pemaparannya. Saya rasa cukup jelas ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Herman. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja ini di bagian video yang selanjutnya, yaitu video keempat gitu Pak ya. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda semua tetap dapat mengikuti video-video kami. Terima kasih.